Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tetralogy of Fallot atau penyakit jantung bawaan. Tetralogy of Fallot atau TOF, penyakit jantung secara klasik dikenal sebagai kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan yang mengganggu aliran darah normal di jantung. Dalam sirkulasi normal, darah yang kekurangan oksigen dari tubuh kembali ke sisi kanan jantung, dipompa ke dalam arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Setelah darah kaya oksigen, teroksigenisasi dari paru-paru kembali ke sisi kiri jantung untuk dipompa ke dalam aorta dan keluar tubuh. Bayi yang lahir dengan kelainan TOF menyebabkan 4 kelainan. Yang pertama, penyempitan katup pulmonal, dan kedua, terbentuknya lubang abnormal di dinding ventrikel. Yang ketiga, aorta yang terhubung ke dalam kedua ventrikel. Yang keempat, penebalan pada otot ventrikel kanan. Namun, keempat cacat itu kemungkinan merupakan hasil dari satu insiden selama perkembangan embrio. Malaligmen bagian atas septum ventrikel dikenal sebagai septum kerucut. Ketika septum kerucut bergeser ke kanan dan anterior menciptakan lubang septum, memblokir saluran keluar ventrikel kanan dan menarik aorta di atas septum ventrikel. Akhirnya karena keluaran ke paru-paru terhambat, ventrikel kanan mengembangkan otot lebih cepat untuk mendorong lebih keras, mengakibatkan penebalan pada otot ventrikel kanan. Penyebab TOF sebagian besar masih belum diketahui, tetapi beberapa kelainan genetik dan faktor prenatal dianggap terkait dengan peningkatan risiko kondisi ini. Ventrikel yang terhubung di TOF memungkinkan darah mengalir dari satu sisi ke arah lain dari aliran ini, namun tergantung pada derajat obstruksi saluran pulmonal. Ketika obstruksi minimal aliran kiri ke kanan karena tekanan ventrikel kiri biasanya lebih tinggi, sementara beberapa darah yang sudah teroksigenasi bocor kembali ke paru-paru. Sebagian besar melewati rute biasa ke aorta dan bayi tampak merah muda seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, jika terlalu banyak darah mengalir ke paru-paru, pasien dapat mengalami gagal jantung kongestif. Di sisi lain, bila stenosis pulmonal adalah darah yang parah di vertikal kanan, harus keluar melalui defek spetum selama kontraksi ventrikel, dan pirau kanan ke kiri menghasilkan darah campuran yang rendah. Oksigen tidak dipompa ke aorta, ke dalam tubuh menyebabkan kekurangan oksigen di dalam tubuh, atau hipoksida ini dapat mengakibatkan warna kulit kebiruan yang dikenal sebagai cyanosis. Semakin besar obstruksi paru, maka semakin banyak darah yang teroksigenasi memasuki sirkulasi sistemik yang lebih parah gejalanya. Gejala anak-anak pada TOF ini dapat menyebabkan hipoksia akut yang dikenal sebagai tight spills, yang dimana selama beraktivitas lebih banyak membutuhkan oksigen. Gejala ini ditandai dengan yang pertama, sesak nafas, yang kedua, peningkatan cyanosis, yang ketiga, kehilangan kesadaran, dan yang keempat, menyebabkan cedera otak hipoksia dan kematian. Tight spills masih merupakan keadaan darurat medis, tetapi prosedur sederhana seperti jongkok dan posisi lutut dada yang meningkatkan vaskular sistematik resintensi, dan karena itu mengurangi pirau kanan ke kiri dan dapat membantu meredakan gejala sementara. Diagnosis dengan ekokardiografi dan dapat dilakukan sebelum lahir. Pengobatan ini biasanya mereka melakukan operasi dalam tubuh pertama setelah bayi lahir. Operasi ini juga biasanya melibatkan pembesaran traktur pulmonal dan penutupan defek septum.